untuk kamu yang hari ini gabut, boring, bosan di dalam rumah, nggak sabar pengen keluar rumah, yakinkanlah kalau Anda keluar dan kemudian terpapar COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit, yang paling Anda mimpikan, yang paling Anda rindukan hanya satu, pulang ke rumah. Ya. Jadi pahami itu, nggak enak di rumah, bosan di rumah, tapi lebih nggak enak lagi di rumah sakit. Dari pengalaman saya selama 22 hari. Setelah lagi kita akan bergabung dengan Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Halo, perkenalkan Kang, saya Lia Huta Solid dari IDN Times. Ya, apa kabar? Ya. Baik. Kang, gimana kabarnya? Sudah membaik? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, jadi Kang Bima ini udah 22 hari dirawat ya, Kang? Betul? 22 hari di rumah sakit dan sekarang mulai isolasi di rumah. Oke. Secara mandiri. Secara mandiri. Kang, Iya. Itu pulang setelah melewati tes 2 kali berarti ya? Wah, tes saya agak banyak ya. Yang pertama positif tentunya, yang kedua sempat dinyatakan negatif. Cuman yang berikutnya masih ambang batas. Nah, tadi baru tes lagi, di swab lagi, datang ke rumah, masih menunggu hasilnya lah beberapa hari ke depan. Oke, berarti cukup banyak ya rangkaian tesnya ya Kang ya, walaupun sebenarnya sudah di rumah gitu loh. Ya karena secara klinis, secara fisik sudah dinyatakan stabil, jadi bisa dilanjutkan di rumah, nggak perlu di rumah sakit. Gitu. Tapi sekarang perasaan gimana Kang setelah selesai sembuh dan sebagainya? Ya lebih nyaman memang di rumah, tentu dari rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan serba terbatas, ya. Rekreasinya cuma dari tempat tidur, kamar mandi, ngintip di jendela, kursi, ya. Kalau di rumah, ya walaupun belum bisa interaksi, belum bisa kontak dengan orang rumah, tapi ya paling nggak bisa melihat pemandangan sawah di tetangga, kemudian dengar suara anak-anak lagi main, ketawa-ketawa. Nah itu sesuatu banget dibanding di rumah sakit gitu. Feels ke psikologisnya juga jadi lebih dapet ya Kang kalau sebenarnya di rumah ya? Harus ya, insya Allah gitu. Ya. Kang, boleh ceritain nggak sih sebenarnya awal mula Kang Bima tuh bisa terkena COVID-19 itu sebenarnya awalnya bagaimana sih? Mungkin boleh sharing ke teman-teman. Ya, sebetulnya ketika di Turki saya biasa-biasa saja, nggak ada gejala apa-apa. Ketika pulang dari Turki pun ya badan biasa-biasa saja. Nah, tapi memang hari Selasanya badan kok agak nggak enak sedikit ya, agak batuk-batuk sedikit, kemudian berasa di dalam itu kayak panas dan mulai kehilangan nafsu makan. Nah, baru kemudian hari Selasa sore di swab dan Kamis dinyatakan positif gitu. Jadi gejalanya memang gejala ada mirip seperti gejala awal-awal sakit demam berdarah. Jadi kalau ada yang pernah ngerasain demam berdarah, gejalanya mirip begitu. Ada semrewing-semrewing, kemudian mual, kehilangan nafsu makan, tapi plus batuk-batuk. Nah itu gejala-gejalanya. Tapi saya nggak pernah sampai demam tinggi dan alhamdulillah juga nggak sampai sesak napas. Yang paling berat ya itu aja, batuk, mual, kehilangan nafsu makan. Oke, kalau dari Akang sendiri memang itu yang paling terlihat ya, sesak nafasnya nggak terlalu ada gitu ya? Nggak ada? Nggak ada, ya. Tapi kalau selama di rumah sakit nih Kang, boleh ceritain nggak sih pengalamannya dirawat dengan teman-teman tenaga medis, atau apakah ada interaksi dengan pasien-pasien COVID-19 yang lain, atau memang Akang sendiri gitu? Ya memang hanya sendiri di dalam ruangan, nggak ada orang lagi, nggak ada yang lain lagi, dan saya hanya interaksi dengan dokter yang datang ke rumah sakit, ke kamar saya sekali setiap hari jam 9 pagi dokter datang, kemudian perawat juga rutin 5 kali sehari periksa tensi saya ya pakai alat ini yang ditembakkan di sini. Kemudian darah dicek tensinya, saturasi oksigen dalam darah itu mungkin ada 5 kali sehari saya dicek gitu, dan itu pun mereka pakai alat pelindung diri yang lengkap ya, pakai baju astronot itu loh. Jadi
kadang-kadang saya nggak bisa bedain juga mana dokter, mana suster, mana perawat, mana perempuan, mana laki-laki gitu ya. Karena semua tertutup APD gitu. Ya itulah selama 22 hari seperti Jadi itu aja. Nggak ketemu orang lagi kecuali tim medis. terus cara menghibur dirinya gimana Kang? Denger lagu kah, nonton film kah, atau apa nih yang asik dilakukan saat isolasi di rumah sakit? Ya, kalau saya melihat yang paling penting itu ada penguatan mental. Karena saya lihat ini ujiannya bukan saja ujian kesehatan ya, ini ujian spiritual kita. Jadi itunya dulu dikuatin. Saya tentunya banyak baca, memperbanyak ibadah dan lain-lain gitu, supaya kita yakin dulu, supaya mental kita kuat bahwa kita bisa melewati cobaan ini, kan gitu. Nah itu nomor satu dulu. Kalau kita kuat, baru yang lain-lain menyusul. Nah baru kemudian saya banyak baca, beberapa buku saya baca, kemudian saya juga nulis. Jadi mungkin hari ketiga saya di rumah sakit saya mulai nulis ya semacam diary. Insya Allah nanti akan jadi buku ya, akan saya terbitkan ya untuk berbagi pengalaman saya selama menjadi pasien COVID-19 gitu. Jadi Kemudian, walaupun di dalam tetap menghasilkan karya ya Kang? ya, saya ingin dimanapun saya harus selalu memberikan manfaat. Jadi wali kota kan setiap hari saya berikhtiar apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa kerjakan. Dan ketika di rumah sakit, ya, ketika saya nggak berdaya apa-apa, saya masih pengen juga paling nggak bisa berikan motivasi, semangat buat yang lain, atau nulis sesuatu pada saatnya nanti bisa saya bagi gitu ketika sudah sehat. Tetap produktif walaupun memang keadaan kesehatan sedang menurun skala itu ya Kang ya? Iya, ya. Sebenarnya Kang selain mendapatkan pemeriksaan rutin setiap hari, terus tadi Akang juga cerita banyak nulis, banyak lain-lainnya. Kalau sharing bersama dengan apa namanya, dengan dokter-dokter atau suster-suster, biasanya ngomongin apa aja sih Kang selain dari proses pemeriksaan gitu? Mungkin ada yang lucu-lucu, seru-seru. Biasanya suster itu pagi-pagi rajin ngebangunin ya, pagi-pagi supaya nggak lewat sholat subuh. Itu suster selalu ngasih tahu saya gitu kan. Kadang-kadang saya udah bangun duluan, kadang-kadang suster yang bangunin gitu. Terus beberapa suster itu bawel ya, seru, ceria, menyemangati saya, ketawa-ketawa. Nah itu yang membuat saya juga semangat ya. Ya kalau semuanya serius, tegang kan kita tegang juga. Ya, tapi ada beberapa suster itu kalau masuk saya langsung tahu, awal-awalnya nggak bisa bedain. Tapi ketika dia masuk, ngelihat, dengar suaranya dan suara ketawanya, oh ini suster ini. Nah itu kadang-kadang ngobrol yang ringan-ringan di rumahnya dan lain-lain. Nah, itu kayak gitu-gitu yang buat saya semangat. Atau sering juga nyampein salam, Pak, salam dari si ini, salam dari si itu, ya, doa dari mereka. Nah itu buat semangat banget. Jadi bukan cuma ngobrol soal perawatan, tapi akhirnya dapat info-info dari luar juga dari dokter dan suster yang merawat Akang sendiri ya. Ya, ya. Oke Kang, tapi mungkin ini yang bikin penasaran teman-teman juga sih. Selama dirawat, kalau koordinasi Kang Bima sendiri dengan jajaran di Pemkot Bogor itu sebenarnya kayak gimana Kang? Begitu saya nyatakan positif, semua urusan pemerintahan Kota Bogor diserahkan ke Wakil Wali Kota, ke Kang Deddy Rahim. Jadi Kang Deddy sebagai pelaksana tugas Wali Kota. Nah karena itu saya serahkan sepenuhnya, percayain sepenuhnya. Ya kadang-kadang 2 atau 3 hari sekali saya telepon, update, bertukar kabar secara umum aja. Tapi nggak secara detail, semuanya saya serahkan ke Kang Deddy. Ya, supaya pertama saya nggak banyak pikiran juga, yang kedua ya mereka nggak direcokin juga. Ya masa orang sakit itu mengkoordinasikan semua secara intens kan nggak mungkin. Ya paling saya hanya bisa sekali-sekali aja. Ya daripada sekali-sekali kan mendingan kasih semuanya sama Wakil Wali Kota, percayakan sepenuhnya. Dan saya lihat Kang Deddy menjalankan itu dengan sangat-sangat baik. Alhamdulillah ya Kang, berarti amanatnya dikerjakan dengan lancar dan juga dengan baik selama ditinggalkan ya. Ya, ya. Oke, Kang mungkin Kang Bima bukanlah orang pertama yang memang mengidap COVID-19, tetapi menjadi salah satu seseorang yang sembuh gitu loh. Sedangkan di luar sana kan banyak banget nih teman-teman yang masih mengalami atau
dibilang masih sakit COVID-19. Tapi kalau dari Akang sendiri, motivasi dari diri Akang agar bisa sembuh, agar bisa kembali lagi seperti semula, itu apa sih yang bisa di-sharing untuk teman-teman sekalian gitu? Ya, buat saya nomor satu ini adalah ujian keimanan kita. Itu yang paling penting dulu ya. Jadi bukan hanya soal kesehatan, ini ujian keimanan kita. COVID-19 ini memang banyak yang misterius, jadi kita nggak bisa terlalu tahu yang pasti kenapa penyebabnya dan lain-lain. Ya, tapi satu hal yang pasti adalah ini bisa sembuh ketika imunitas kita tinggi. Nah, karena itu saya lihat ada dua hal yang nyambung, gitu, dua hal yang nyambung. Satu, iman kita harus kuat, kita harus confidence, kita harus optimis, kita harus positif, bahwa kita bisa berlalu, bahwa kita bisa melalui ini. Nah, baru kemudian imunitas naik, gitu. Jadi nomor satu, keyakinan dulu. Dan saya banyak juga membatasi membaca berita, sosial media, dan lain-lain. Karena paling nggak itu bisa mempengaruhi juga, gitu, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi sikap kita terhadap hari-hari yang akan kita jalani. Jadi bagi teman-teman yang masih sekarang barangkali dirawat, perawatan gitu ya, yakinkanlah bahwa ini akan berlalu ketika kita positif, optimis, semangat, dan memaksa untuk makan, mengatur waktu istirahat, dan betul-betul rileks gitu. Tapi nomor satu yaitu banyak-banyak berdoa menurut saya. Banyak-banyak berdoa, ini dimensi spiritualnya harus kita kuatkan betul. Berarti karena ada mindset dari diri, akhirnya juga menambah sistem imun tubuh karena pikiran juga sehat ya, Kang? Betul, ya, ya. Oke. Kang, boleh gambarin nggak sih sebenarnya mungkin keadaan ruang isolasi itu sebenarnya seperti apa gitu loh, selama Kang Bima dirawat, selama Kang Bima menjalani isolasi dan proses penyembuhan gitu? Ukurannya 3 kali 7 meter, di dalamnya cuma ada satu tempat tidur, sebelahnya ada lemari, ya. Kemudian ada kursi satu, itu pun saya minta ya untuk kemudian duduk dan nulis atau ngetik gitu. Hari keberapa ya saya dikirim TV, pas TV ya, tapi TV ini juga on off karena wifi-nya nggak stabil itu koneksinya. Nah, jadi kadang-kadang saya nonton TV tapi nggak terlalu sering juga, ya lebih banyak baca, menulis, Zoom, conference ya, dengan atau Skype dengan para sahabat, dengan keluarga dan lain-lain gitu. Nah, 2 minggu pertama saya nggak bisa keluar karena katanya nggak boleh. Jadi walaupun ada balkon, tapi saya nggak boleh keluar karena katanya airborne, menular di udara gitu. Jadi saya nyolong-nyolong di pojok ruangan, itu ada cahaya sinar matahari masuk gitu. Nah, saya baca banyak orang berdebat, sinar matahari yang bagus jam berapa? Ada yang bilang sebelum jam 8, ada yang bilang jam 10. Tapi saya nggak punya pilihan karena sinar matahari itu hanya masuk ke pojok kamar saya setengah 8 sampai setengah 9. Jadi setengah 8 sampai setengah 9 saya di pojok standby gitu. Nah, baru kemudian hari setelah 2 minggu dokter ngasih tahu, Pak Wali, WHO sudah meralat, sudah merevisi, ini nggak airborne, jadi Bapak boleh keluar. Saya kenapa nggak dari awal gitu. Jadi pas setelah minggu kedua ya saya ke balkon, mulai bisa menikmati berjemur di sana. Nah, pemandangannya juga pemandangan terbatas, sebelah kamar saya itu rusunawa, rumah susun. Jadi ya pemandangannya sehari-hari ya itu aja. Tapi biasanya kalau lagi di balkon nih, Kang, apa sih yang dilakuin selain lihat-lihat pemandangan? Apakah tetap mungkin sambil video call keluarga atau sambil telepon anak atau istri begitu? Ya, kadang-kadang video call, kadang-kadang sambil baca, kadang-kadang sambil zikir gitu ya. Kadang-kadang saya ngamati aja pola-pola yang ada, seperti misalnya selalu ada suara-suara aneh gitu ya di jam-jam tertentu di pagi hari dan sore. Ada suara orang gitu ya yang agak bernyanyi panjang. Saya pikir apa nih kan? Nah, begitu saya ke balkon boleh keluar, saya dengar ternyata itu tukang gorengan ya, tukang gorengan dengan suara yang khas gitu. Selama 2 minggu saya nggak tahu itu suara apa, tapi lama-lama saya hafal kan gitu. Jadi mikirnya malah jadi yang kemana-mana ya, Kang? Padahal sebenarnya di luar ada aktivitas. Iya. Begitu, oke. Kang, sebenarnya kalau selama dirawat nih, apa sih yang paling dikangenin dari rumah? Masakan, selain anak-anak dan istri, suasana rumah dan atau apa? Suara tawanya bercanda anak-anak ya, paling ngangenin. Suara anak-anak lagi ngobrol dengan istri itu ngangenin banget ya. Nggak ada, makanya
buat yang sekarang bosan di rumah, buat yang sekarang tersiksa di rumah kalau nggak kemana-mana, dan bosan ketemu orang rumah, yakinkanlah ketika Anda dirawat di rumah sakit, ya, kalau terpapar COVID-19, yang diidam-idamkan, suara yang ditunggu-tunggu, suara yang dirindukan adalah suara orang rumah. Gitu. Jadi nikmatilah keberadaan di rumah bersama keluarga. Malah jangan jadi disia-siakan ya Kang, ketika dapat momen nih di rumah, malah bilangnya bosen, bilangnya pengen cepet-cepet keluar dan segala macam. Justru Kang Bima sendiri aja malah kangen sama keluarga selama di sana ya. Nah, luar biasa, luar biasa. Walaupun sekarang juga di dalam kamar terus, ya karena saya masih masa isolasi, belum boleh dulu kontak interaksi sama orang rumah. Jadi makanan diantar di pintu, kemudian saya ambil sendiri, hanya bisa mengintip aja, hanya bisa melihat dari jauh aktivitas orang rumah, istri dan anak-anak. Belum bisa bersentuhan, berpelukan. Tapi waktu Kang Bima sembuh, apa sih yang pertama kali disampaikan anak-anak ke Kang Bima gitu loh? Karena kan anak-anak tuh terbilang sangat polos gitu loh. Mereka tanya, ayah, can I hug you? Jadi pengen meluk saya gitu. Saya bilang belum bisa, itu pertama kali. Mereka pengen banget meluk erat saya. Saya bilang belum bisa, nanti waktunya kalau udah betul-betul aman, baru ayah bisa peluk kalian. Itu yang pertama kali mereka minta ke saya. Tapi mereka mengerti Kang, maksudnya dari penjelasan Kang Bima sendiri atau bagaimana? Oh ya mengerti, ya saya bilang ya ini bukan untuk ayah, ini untuk kalian harus jaga semua gitu. Ya, tapi waktu di rumah sakit juga interaksi nggak berkurang. Kadang-kadang malam-malam saya bantuin buat PR anak-anak kalau nanya masih diskusi lewat WA atau video call gitu. Jadi kalau dari situnya kita nggak putus komunikasi. Oke, berarti masih tetap komunikasi dengan anak-anak walaupun sebenarnya terbatas ya Kang, cuma bisa dari handphone dan sebagainya begitu. Ya. Oke, Kang, ini kalau dibilang cara berpikir positif Akang selama di sana kan tadi dibilangnya mungkin lebih banyak beribadah, lebih banyak baca, menghindari berita-berita negatif segala macam. Tapi kalau apakah Akang ada kegiatan fisik gitu selama di isolasi, olahraga atau apa gitu? Hari-hari pertama belum bisa karena masih mual, masih lemas gitu ya, masih belum stabil lah gitu. Tapi saya rasa waktu itu seingat saya minggu kedua udah mulai. Ya saya bisa bergerak-gerak sedikit, stretching ya, bahkan kemudian push up, ya, squat jump, itu bisa tuh. Jadi saya cari keringat ya supaya keluar hormon endorfin. Ya, karena saya percaya kalau hormon endorfin itu keluar, ada rasa bahagia, rasa nyaman, nah itu meningkatkan imunitas kita. Gitu. Jadi saya paksain itu dan sekarang pun alhamdulillah di rumah ini saya kalau pagi ya lari keluar, saya keliling rumah sebentar lah, setengah jam lari, mungkin sekitar 3 kilo. Kemudian setelah itu berjemur, jam 9 masuk kamar lagi. Jadi itu rutinitas ketika isolasi di rumah. Yang kalau di rumah sakit itu cuma bisa loncat-loncat di pojok, nah kalau di rumah sekarang udah bisa lari keliling rumah. Tapi kalau dari Kang Bima sendiri ada resep andalan kah? Kayak kalau Pak Jokowi bilang minum jamu segala macam. Kalau Kang Bima ada nggak yang herbal gitu yang bisa di-sharing ke teman-teman untuk diminum ya, selama... Saya minta dibuatin sereh hitam ya, sereh merah ya sama jahe. Nah, ini direbus kemudian panas-panas di termos. Nah, ini bisa tahan seharian gitu. Jadi minum sedikit-sedikit ya sampai sehari habis. Jadi sehari minimal 1 termos ini saya minum gitu. Rasanya hangat dan nyaman ya. Ya saya nggak tahu apakah ini ada efeknya, tapi paling tidak setiap minum itu rasanya nyaman dan saya yakin ramuan tradisional warisan dari nenek moyang kita ini pasti sehat. Manjur ya Kang ya, malah jadi lebih hangat segala macam. Kang, ini ada Tapi pertanyaan dari yang lain-lain juga saya makan buah gitu. Misalnya pagi jus jeruk, siang kemudian buah naga ya, sore kiwi misalnya. Jadi paling tidak 1 hari itu 3 kali saya makan buah.
berubah Kang dari pola hidup kemarin atau semenjak COVID ini jadi makin Sebetulnya sewaktu sehat pun pola makan saya sama, tapi nggak sebanyak ini ya. Kalau dulu makan buahnya cuma sekali, kalau sekarang makan buahnya 3 kali gitu ya. Oh iya, plus kurma. Saya juga ngambil kurma, ya ngambil kurma sama ada sahabat saya Mustafa ngasih air zam-zam. Jadi air zam-zam itu ya saya minum juga rutin ya, habis 1 galon. Waduh, gitu. Oke. Kang, ini ada pertanyaan dari teman-teman millennials yang ada di IDN Times. Mereka bertanya nih, Kang Bima kenapa sih tetap memutuskan keluar negeri padahal wabah virus corona ini sedang meluasnya waktu itu? Saya waktu itu mempelajari data bahwa di tempat yang saya kunjungi itu belum ada case, ya, belum ada yang positif kalau nggak salah ya. Jadi belum jadi isu utama waktu itu. Di Indonesia pun kalau nggak salah waktu itu seingat saya baru 3 orang gitu ya, baru 3 orang. Di Turki belum, di Azerbaijan belum gitu, dan belum ada larangan apapun gitu. Itu pertama. Dan kedua, saya juga harus pergi. Kenapa? Karena ada agenda yang harus berjalan. Karena ada kerjasama untuk layanan mall pelayanan publik di Kota Bogor. Ada beberapa hal yang memang sudah diagendakan. Dan kalau sekarang saya agak kurang yakin kalau saya terpapar itu di luar negeri. Ya, kenapa? Karena istri saya alhamdulillah negatif. Kemudian juga anggota rombongan yang lain juga nggak kena juga. Pak Konjen, Pak Dubes, teman-teman PPI, itu alhamdulillah nggak ada yang terpapar gitu. Jadi saat ini klaster Turki itu gugur sebetulnya. Ya, menurut analisis teman-teman dari Dinkes juga. Ya kemungkinan saya terpapar justru ketika saya tiba di Indonesia. Mungkin di pesawat, mungkin di bandara, mungkin di Bogor ya, dari orang-orang di sekitar saya, begitu kira-kira. Tapi hal itu masih tetap dicari tahu ya Kang? Ya nggak perlu lagi, untuk apa cari tahu? Nggak perlu lagi kan, saya bilang kita itu gini, kita nggak akan pernah tahu jawaban yang pasti di mana kita terpapar. Dan menurut saya itu nggak ada gunanya bagi pribadi, kecuali konteksnya adalah untuk tracking, untuk menelusuri supaya nggak ada lagi yang terpapar. Nah, itu penting. Jadi ketika saya dinyatakan positif, itu langsung ditelusuri. Tim saya semuanya kemudian jadi ODP. Ya, yang kerja bersama saya sehari-hari itu ODP 14 hari. Nah, kemudian tim juga langsung harus menyampaikan siapa saja yang mereka kontak selama ini. Nah, itu penting untuk pengelacakan, untuk antisipasi. Tapi kalau sekedar ingin tahu terpapar di mana, nggak akan ada jawabannya. Oke. Kang, ini mungkin kita akan bahas sedikit mengenai PSBB, Kang. Yeah. Tadi di kolom komentar juga mungkin sudah banyak teman-teman yang membahas mengenai PSBB. Kalau dari Kang Bima sendiri nih, apa saja sih instruksi yang Kang Bima berikan kepada jajaran selama penerapan PSBB ini? Itu Pak Wakil, ya semuanya teknis. Ya. Saya nggak masuk ke situ dulu, masih isolasi di sini, hanya bertukar pikiran aja. Tapi kuncinya PSBB ini sebetulnya satu, sosialisasinya. Warga harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kedua, pengawasan di lapangannya. Ini yang saya pesan ke Pak Wakil. Ya, jadi jangan kendor. Checkpoint itu harus ada yang jaga semuanya. Harus ada yang selalu keliling dan patroli untuk mengingatkan. Itu kedua. Ketiga, sekarang masa sosialisasi masih. Tetapi nanti harus ada sanksi. Karena kalau PSBB ini nggak dikenakan sanksi, ya buat apa juga ya. Harus ada sanksinya gitu. Yang terakhir adalah bantuan sosial. Jadi bagi warga yang agak terbatas pergerakannya dan kemudian terganggu dapurnya, nah pemerintah kota itu mengucurkan bantuan dari APBD-nya, ada bansos, ada pula bantuan dari provinsi dan lain-lain. Nah ini yang harus sampai ke warga, nggak boleh meleset dan nggak boleh ada penerima ganda. Nah itu pesan-pesan saya ke Pak Wakil. Untuk detailnya, teknisnya, ya Pak Wakil yang memimpin di lapangan. Berarti untuk PSBB ini Kang Bima sendiri belum langsung turun tangan ya? Enggak dong, saya kan masih di kamar. Masih di kamar ya, oke. Maksudnya tidak ada koordinasi terkait dengan instruksi nanti penyebaran bantuan seperti apa, itu belum sampai ke situ ya Kang? Secara detail enggak, ya tapi draft perwalinya saya koreksi, saya cek, saya kasih masukan juga ke bagian hukum misalnya, ke Pak Wakil Wali Kota, kita bertukar pikiran tentang sanksinya.
ya hanya sebatas itu. Tapi kan saya nggak bisa cek ke lapangan, saya nggak bisa perintah itu ya. Tapi kalau konsepnya itu saya masih tukar pikiran, masih memberikan arahan. Oke, oke. Kang Bima nih. Termasuk juga saya perintahkan sekarang seluruh dinas untuk review anggaran-anggaran itu semua dicek ulang lagi. Nggak boleh ada anggaran yang mubazir atau nggak perlu. Makan minum, perjalanan dinas, segala macam, operasional kantor, ya bahkan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang nggak darurat, nggak urgent, dibatalkan, dialokasikan untuk membantu warga. Itu perintah saya. Ini penting ya supaya kita mampu untuk membantu warga. Oke, Kang, ini kemarin juga sempat rame ya soal permintaan dari kepala daerah di Jawa Barat, beberapa kepala daerah Jawa Barat untuk memberhentikan sementara operasional dari KRL. Nah, kalau Kang Bima sendiri mungkin ada tanggapan nggak tentang hal itu? Itu sudah dikomunikasikan dengan KRL dan pihak PT KAI-nya juga setuju. Nah, sekarang sedang dimatangkan, sedang dibahas teknisnya seperti apa. Tapi hari ini ya kita cek sudah jauh berkurang penumpangnya. Yang kita pikirkan adalah sebetulnya jangan sampai kemudian ada urusan-urusan yang betul-betul terhambat ya karena kereta api tidak beroperasi. Misalnya tenaga medis yang membutuhkan transportasi ya seperti itu. Nah, saya kira ini yang jadi pertimbangan kemarin sebetulnya. Tapi kalau melihat sebenarnya pola transportasi masyarakat Bogor juga sebenarnya banyak, Kang, mobilitasnya ke Jakarta. Apakah nanti memang akan ada instruksi yang lebih keras untuk sebenarnya pembatasan masyarakat supaya tidak pergi keluar daerah dulu, walaupun memang banyak perusahaan yang di Jakarta itu masih menerapkan bekerja dari kantor gitu loh, Kang? Ya, kan semuanya sudah dijabarkan secara teknis, mana yang boleh, mana yang enggak, gitu ya. Nah, berkendara ke Jakarta pun ya masih boleh aja, tapi ada batasan-batasannya. Duduknya seperti apa, dan nanti akan ditanya juga akan kemana dan lain-lain. Nah, inilah yang bedanya lockdown dengan PSBB. Kalau lockdown kan total. Nah, kalau ini ya pembatasan secara ketat gitu. Oke, berarti itu masih apa ya, Kang, masih dalam bentuk kajian juga ya, Kang ya? Kang, ini ada pertanyaan lagi nih, Kang. Sebenarnya menurut Kang Bima sendiri, hal yang paling mendesak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan COVID-19 ini, tadi kan kita sudah melakukan PSBB nih, beberapa daerah yang memang epideminya terbilang besar sudah melakukan gerakan PSBB. Selain itu, Kang, menurut Akang yang paling penting dilakukan untuk dari pemerintah sendiri itu apa, Kang? Pertama, pengawasan dan tindakan di lapangan. Ini perlu solid ini. Pemerintah kota nggak bisa sendiri. Harus dibantu oleh polisi, harus dibantu oleh teman-teman TNI. Itu ya, karena kalau ada aturan tapi sifatnya himbauan, nggak ada artinya juga. Semakin banyak yang nakal, semakin banyak yang bandel, semakin banyak yang nggak ikut aturan, semakin panjang masa krisis kita. Nah, semakin panjang masa krisis, semakin terpuruk kita. Ya, nanti gaji nggak bisa dibayar, orang nggak bisa makan, dan lain-lain gitu. Jadi, ya sekali lagi, ini membutuhkan ketegasan betul ya di lapangan. Polisi, TNI, aparat, bersama-sama dengan tokoh masyarakat ini memastikan bahwa semuanya taat aturan. Itu poin yang paling pertama menurut saya. Nah, poin kedua, ini harus masuk ke tokoh-tokoh masyarakat juga tentang dimensi-dimensi keagamaan atau spiritual. Apalagi sekarang masuk ke bulan Ramadan gitu ya. Memberikan pemahaman kepada warga bahwa saat ini ya kalau ibadah ya berbeda dengan ibadah ritual tahun-tahun sebelumnya. Ya, harus ada yang disesuaikan gitu. Jadi supaya warga ikut semua. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah mekanisme penyaluran bantuan kepada warga. Ya, terus terang saya sangat kepikiran warga yang terdampak ini, yang menjadi miskin baru karena terdampak oleh COVID-19. Tapi kalau dari Akang sendiri, mungkin itu kan tadi kita sudah berbicara dari pihak pengamanan seperti TNI, Polri, dan sebagainya. Tapi kalau imbauan untuk masyarakat sendiri, Kang, agar mereka sebenarnya bisa nanti menaati PSBB ini supaya bisa menjadi lebih efektif gitu. Nggak bisa hanya sekedar himbauan, kan nggak semua warga Kota Bogor punya akun Instagram, nggak semua juga bisa Skype, nggak semua juga terkoneksi dengan sosmed, nggak semua. Nah, karena itu harus ke lapangan, harus ke bawah gitu komunikasinya. Nah, nggak bisa hanya mengandalkan sosial media saja. Itu makanya saya bilang tadi TNI, Polri,
aparatur pemerintah kota, camat, lurah, RT, RW itu harus sadar betul bahwa mereka sekarang berperan penting. Oke, Kang, ini ada pertanyaan lagi dari warganet. Aku bacakan sebentar. Ada yang bertanya, Kang, perawatan yang dilakukan apabila masyarakat itu jauh dari akses kesehatan, gitu loh. Misalnya mereka berada di pelosok kampung dan sebagainya. Kalau dari Akang sendiri, penanganan dari pihak pemerintahan nanti seperti apa, Kang? In case ada yang Ya, seperti itu. ya gini, di Kota Bogor kan ada beberapa rumah sakit yang dinyatakan secara resmi sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Ya, ada RSUD Kota Bogor, ada rumah sakit PMI, gitu ya. Ada beberapa rumah sakit lagi yang lain. Nah, itu sekarang hitung-hitungannya masih cukup kapasitasnya, gitu. Yang kedua juga ada puskesmas. Yang ketiga kan sudah kita sebarkan juga ada layanan hotline. Jadi kalau ada yang merasa gejala terpapar, silahkan kontak, nanti dipandu di situ. Nanti dibimbing tahapannya bagaimana, ke puskesmas bagaimana, ke rumah sakit bagaimana, seperti itu. Oke, berarti nanti akan ada instruksi lebih lanjut supaya sebenarnya masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan lebih mudah lagi ya, Kang ya? Ya. Oke. Nah ini mungkin pesan sih, Kang, kepada masyarakat, karena kan mereka bisa terbilang baru banget nih merasakan PSBB, khusus untuk Bogor, Depok, Bekasi ya, Kang ya. Kalau dari Kang Bima sendiri ada pesan nggak sih agar PSBB yang sedang diberlangsungkan ini lebih efektif nantinya dari masyarakat sendiri, peran masyarakat sendiri? Gini, eh, persepsi kita, pemahaman kita tentang apa yang terjadi ini menentukan sikap kita dan langkah kita. Ini harus kita yakini bahwa yang kita alami sekarang ini kejadian luar biasa. Bukan sekedar fenomena lokal atau regional. Tsunami di Aceh itu lokal. Ebola di Afrika itu regional. Ini global, pandemi seluruh dunia. Pertama. Yang kedua, ini sesuatu yang terjadi sangat jarang sekali. Mungkin 1 abad sekali. Nah, ini bisa jadi bencana yang panjang, tidak berkesudahan. Yang betul-betul bisa memberikan dampak yang signifikan, parah banget bagi umat manusia. Kalau kita nggak menanggapi ini secara serius, itu. Ya. Saya pelajari berbagai macam data, ini sesuatu hal yang serius. Nah, karena itu, pertama, menurut saya, sebelum kita berbicara hal-hal teknis, ya mari kita tangkap pesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita tangkap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian ini adalah ujian bagi kita untuk lebih mendekatkan diri. Itu poin pertama menurut saya. Kalau kita santai-santai aja, nggak akan ada yang berubah begitu. Ini berarti menurut saya harus di-reset lagi dari nol semuanya. Nah, harus ada persepsi, harus ada sikap yang berbeda. Cara kita menggunakan sosial media mungkin sudah kebablasan. Selama ini kita hidup sehat hanya instan aja. Nah, sekarang orang-orang yang bertahan itu adalah orang-orang yang punya sistem yang kuat kekebalannya, gitu. Bukan yang instan hanya didoping vitamin saja, enggak. Nah, jadi ini banyak sekali pelajaran dari sini. Dan saya mengajak kepada semua, ya yang paling utama kita tangkap dulu pesan itu, kita evaluasi semua, kita harus lebih berhati-hati, kita berpikir lagi apa yang salah selama ini, pola relasi kita dengan pencipta, pola relasi kita sesama manusia, pola relasi kita dengan teknologi, itu yang paling penting menurut saya. Kalau nggak ada kesadaran sense of urgency tadi, nggak ada kesadaran tentang tragedi ini, kita nggak akan berhasil melewati ini. Baru kemudian yang kedua, kita berbicara soal teknis, ya, ikut himbauan pemerintah, selalu berhati-hati, menggunakan masker, dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, kalau pesan untuk milenial sendiri nih, Kang, karena kan yang menyaksikan IDN Times itu rata-rata milenial nih semuanya nih. Kalau dari Kang Bima sendiri, nggak usah harus tentang COVID-19 atau tentang hal yang lainnya, karena sebenarnya kalau bisa dilihat ya banyak juga milenial yang udah mulai jenuh, Kang, di rumah. Kalau Kang sendiri ada pesan untuk mereka nggak? Yang pertama, saya ulang lagi kata-kata saya. Untuk kamu yang hari ini gabut, boring, bosan di dalam rumah, nggak sabar pengen keluar rumah, yakinkanlah kalau Anda keluar dan kemudian terpapar COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit, yang paling Anda mimpikan, yang paling Anda rindukan hanya satu, pulang ke rumah. Ya. Jadi pahami itu.
nggak enak di rumah, bosan di rumah, tapi lebih nggak enak lagi di rumah sakit dari pengalaman saya selama 22 hari. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita perlu sebarkan energi positif, energi optimis ke semua. Jadi hati-hati, nggak usah nyebarin lah berita-berita yang menyeramkan. Ya buat apa kita update misalnya jumlah korban, buat apa kita update jumlah angka-angka gitu. Emangnya kita perlu update statistik itu? Nggak ada manfaatnya. Buat apa kita selalu kirim berita-berita yang sangat membuat kita down, shock, sedih, dan lain-lain. Kita sebarkan energi optimis, kita sebarkan energi positif kita. Saya kemarin diajak oleh Mas Eros Jarot untuk bergabung bersama-sama nyanyi keroyokan untuk menyemangati semuanya. Nah, ya hal seperti itu. Berpikir kreatif, berpikir inovasi, kita gunakan gadget kita gunakan kanal-kanal sosmed kita untuk menyebarkan energi positif dan optimis gitu, menyemangati semua. Tenaga medis perlu disupport, tenaga medis perlu diberikan atensi. Nah, berikan itu, ya buat apa kita hanya sekedar kepo aja untuk melototi semua berita-berita di sini. Bagi teman-teman yang kreatif, milenial yang kreatif, begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat kita optimis dan positif ke depan. Oke, itu pesan dari Kang Bima Arya. Teman-teman, kalau ternyata dari rumah kita juga harus bisa memberikan semangat positif, baik untuk diri sendiri ataupun baik teman-teman di luar lainnya, dan terlebih untuk tenaga medis yang sedang berjuang menghadapi COVID-19 paling terdepan gitu. Ya. Oke, Kang Bima, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan IDN Times. Kang, semoga cepat pulih, cepat kembali bekerja dengan baik, memimpin Kota Bogor di tengah-tengah ini supaya semakin kita juga berjuang bersama-sama begitu. Terima kasih, Kang. Iya. Makasih. Sehat, semangat, berpikir positif semuanya. Oke, itu catatan dari Kang Bima, sehat, semangat, dan berpikir positif. Siap, terima kasih Kang Bima Arya. Terima kasih.